Kamu kalah. Selamat kepada Dewa Judi kita, Arjuna Wijaya. Dalam malam amal perjudian kali ini, sekali lagi meraih kemenangan. Berhasil mempertahankan gelar Dewa Judi, dan menjadi satu-satunya Dewa Judi dalam hampir 100 tahun terakhir yang menyumbang lebih dari 30 miliar untuk amal. Dewa Judi. Strike 3 sampai as, bom raja, ditambah satu preman kecil. Musim semi, aku menang, cepat, bayar. Maya, Kitakuma main du di Tsubiasa. Belu sehebat itu? Kartu kamu memang terlalu bagus. Wah, memang lagi hoki. Dewa kekayaan hari ini berpihak padaku. Cepat, bagikan kartunya. Ayo. Hari ini benar-benar dewa kekayaan datang. Kartuku bagus sekali. Maya. Karena kartumu bagus begini, bagaimana kalau kita main yang lebih besar? 10 juta rupiah per putaran. Bagaimana? Iya. Main yang lebih besar. 300, 200. Main-main kecil terlalu tidak seru. Kamu menang juga bisa dapat lebih banyak. Kalau... Ya, sudah. Sate sudah matang. Nona cantik. Di meja judi, judi selalu merugikan. Tidak berjudi adalah kemenangan. Main-main saja sudah cukup. Kamu ngomong apa? Kami main kartu di sini. Ada hubungan apa denganmu? Penjol Sate Kampungan. Kalau kamu terus mengoceh, percaya tidak percaya, aku gulingkan warungmu. Kakak, jangan sampai begitu, jangan. Bos, terima kasih atas peringatannya. Sudahlah, putaran ini, aku tidak main lagi. Aku kalah sepanjang malam. Hanya berharap putaran ini bisa balik modal. Kamu si pedagang kaki 5 kampungan. Berani-beraninya merusak rencanaku. Kakak, turunkan. Plat nomor 68. Plat mobil tokoh penting kamar dagang Guangxiang, Chandra. Murid langsung Dewa, Judi Arjuna Wijaya. Si Tanggon Hantu yang terkenal di dunia bawah tanah harba. Risky. Wah, Mas Arjuna, warung kecil hari ini. Bisnisnya lumayan ramai ya. Guru. Perlu aku bantu urus? Mas Arjuna. Guru. Bos, kamu sebenarnya siapa? Saya cuma pedagang sate keliling. Sudah selesai makan? Aku hitung tagihannya ya. Totalnya 382. Kalian bayar tunai. Atau scan QR? Transfer, saya transfer. Rp1.000 sudah masuk. Wah, kebanyakan nih, sisanya buat tip. Jangan transfer lagi. Terima kasih, bos. Datang lagi ya. Bos, hari ini terima kasih sudah membantuku. Ini kontakku. Siap datang kapan saja. Anda sebagai dewa judi yang terhormat, setiap hari mengurung diri di warung sate membakar sate untuk orang. Setahun hanya dapat uang sedikit, bahkan tidak sebanyak yang Anda menangkan dalam satu permainan kartu. Aku mengajarimu teknik judi untuk cari uang, harus melawan judi dengan keterampilan. Walaupun dapat uang sebanyak apapun di meja judi, pasti harus dikembalikan juga. Warungku ini meski kecil, penghasilannya sedikit, tapi uangnya bersih. Oh, Mas Arjuna, memang benar kata-katamu. Tapi sejak kamu menikah, 10 tahun ini kamu tidak pernah muncul. Sekarang dunia bawa arba penuangan buruk. Orang bodoh dari luar. Setelah sampai di harba, menjadi pendatang kuat semua. 10 tahun lalu Citra Susanto menyelamatkanku. Lebih dari 10 tahun ini kami hidup bahagia. Sekarang bagiku, hanya keluarga yang paling penting. Kalian jangan bujuk aku kembali lagi. Mas Arjuna, aku bukan ingin kamu kembali ke dunia bawah, tapi harba ini membutuhkanmu. Jangan bicara lagi. Hari ini ulang tahun putriku. Jaga warungnya. Guru. Pas Chandra, guru ini tidak mau kembali, harus bagaimana dong? Arba adalah wilayah kita. Walaupun Mas Arjuna tidak turun tangan, kita juga harus menjaga reputasi dunia bawah Arba. Mas Arjuna sejak kecil belajar, pernah bersumpah, melawan judi dengan keterampilan. Aku percaya, setelah dia tahu situasi harba, pasti tidak akan diam saja.
Bulan sayang, hari ini ulang tahunmu. Ibu lagi ada urusan bisnis. Sebentar lagi, ayah dan ibu akan temani Bulan rayakan ulang tahun, ya? Ayah, lihat, ibu sudah keluar. Ayah, paman yang peluk ibu itu siapa? Bulan, ayah temani kamu rayakan ulang tahun dulu, ya? Kalau ibu, Ibu lagi sibuk kerja. Ayo kita pulang dulu. balonku. Arjuna, Bulan, tunggu ayah di sini sebentar. Arjuna, kamu kesini buat apa? Aku kesini buat APA. Aku datang di waktu yang salah, ya? Apa yang kamu omongin? Aku yang ngomong sembarangan? Kamu sama pria ini ngapain di sini? Aku ngapain? Perlu jelasin ke kamu? Lagi pula, urusan bisnisku. Kamu ngerti apa? Urusan bisnis? Kalau aku nggak datang, kalian berdua bakal lanjut ke ranjang? Diam kamu. Arjuna, kamu sangat mengecewakanku. Sekarang juga, tanda tangani surat perjanjian cerai ini. Citra, apa kamu sudah menunggu hari ini lama sekali? Apa aku yang salah? Arjuna, coba kamu buka matamu lebar-lebar. Lihat dirimu sendiri. Sudah menikah 10 tahun. Kamu masih saja pedagang sate keliling. Sedangkan sekarang aku adalah presiden direktur grup Susanto. Menurutmu, kamu yang sekarang ini pantas untukku? Jujur saja. Kalau bukan karena kakek memaksaku sebelum meninggal, aku tak mungkin menikah denganmu. Hanya dengan kata, tak pantas. Kamu pitaskan hubungan kita selama 10 tahun. Surat perjanjian ini akan ketandatangani. Tapi Bulan harus ikut denganku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bulan harus ikut denganku. Dengan uang sedikit dari jualan sate kelilingmu, bisakah kamu memberinya kehidupan yang layak? Citra, perlu bantuan? Tidak perlu. Uang bagiku hanya seperti kertas tak berguna. Tapi yang tak bisa kutahan adalah mendengar Bulan memanggil pria lain, ayah. Diam kau. Citra, 10 tahun lalu kamu pernah menyelamatkanku. Aku melindungimu selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, tamparan ini memutus hubungan kita selama 10 tahun. Saudara, jangan bicara soal hubungan lagi. Hidup adalah kebutuhan sehari-hari. Adalah uang. Bahkan untuk ulang tahun putrimu, kau hanya bisa memberi kue murah, seharga puluhan ribu rupiah. Sedangkan yang kuberi pada Citra adalah gelang berlian bernilai puluhan juta. Lihat ini edisi terbatas yang tak bisa dibeli dengan uang, Labubu. Sedangkan kau hanya bisa memberi boneka rusak di luar sana. Yang penting adalah kemampuan, adalah modal. Anak muda sepertimu, berani apa bandingkan dengan aku? Dengan uang, kau bisa mengambil Citra. Tapi kau, jangan ganggu putriku. Jangan ganggu ayahku. Aku tak tertarik dengan putrimu, aku hanya mau istrimu. Arjuna, lepaskan tanganmu. Kamu gila ya? Kamu tahu nggak seberapa kuat kekuatan di belakang Andi? Kamu mau menghancurkan keluarga Susanto? Andi, ya? Sudahlah. Urusan ini ngomong sama kamu juga percuma. Arjuna, aku kasih kamu waktu 1 hari terakhir. Temani Bulan merayakan ulang tahunnya. Tapi besok, kamu harus kembalikan Bulan padaku. Papa, jangan bertengkar dengan Mama. Bulan takut. Bulan, urusan orang dewasa, anak kecil enggak ngerti. Papa ajak kamu rayain ulang tahun, ya? Citra, selamat ya. Akhirnya terbebas dari belenggu yang selama ini membelit. Gimana kalau kita makan malam buat rayain? Mas Andi, kita cuma mitra bisnis. Makan bersama nggak usah. Terrace, makasih buat hadiahnya. TAPI, ini terlalu berharga. Nggak pantas aku terima. Mending aku kembalikan aja. Sama-sama. Sama-sama. Aku tadi cuma mau bantu kamu, bebas dari gangguan Arjuna. Kayaknya Citra masih punya perasaan sama Arjuna. Harus cari cara biar mereka pisah buat selamanya. Papa, kapan Papa bisa berbaikan sama Mama? Tenang aja, Bulan.
Besok papa akan ngobrol baik-baik sama mama. Bulan, makan malam tadi seneng gak? Seneng. Kalau gitu, kita pulang yuk. Oke. Bulan hati-hati. Bulan, Kamu baik-baik aja? Papa, Bulan baik-baik aja. Kepala papa berdarah. Bulan bantu bersihin. enggak apa-apa. Kamu buta ya? SI Arjuna. Andi nyuruh aku kasih tahu kamu, kalau masih gangguin Nona Citra. Lain kali bukan kecelakaan lagi. Andy, Guru, kamu baik-baik aja? antar Bulan ke tempat yang aman. Sama si Andi itu, selidiki latar belakangnya. Andi ini, ya si pendatang kuat yang disebut Bos Chandra, pakai teknik curang. Dia bikin dunia bawah tanah harba, jadi kekal below. Tapi guru, tenang aja, urusan ini, serahin aja ke aku. Aku nggak peduli dia pendatang kuat atau harimau lokal. Berani gangguin aku. Sudah mencari mati. Memetik Don menerbangkan bangga, kekuatan guru, masih sehebat ini. Putri Lestari, nona muda ketiga keluarga Wijoyo dari ibu kota. Dia kok bisa ada di sini? Dewa Judi Bapak Arjuna. Akhirnya ketemu langsung. Ada beberapa hal yang mau aku bahas sama kamu. Bisa kasih aku kesempatan? Nggak ada waktu. Ada hal yang lebih penting buat aku urus. Sayang, Papa urus dulu hal lain. Jagaan dia baik-baik. Tenang aja. Bapak Arjuna. Nona Putri. Sonar Orlater. Aku akan taklukkan kamu. Tolong, kasih aku kesempatan lagi. Aku mustahil kalah. Besar, besar, besar. Kecil, kecil, kecil. Wah, wajah baru. Mas, mau main apa di sini? Bos kalian kan yang bernama Andi? Panggil dia keluar. Aku mau main beberapa putaran dengannya. Bos kami tidak bisa menemui sembarang orang. Tapi, kalau kamu bisa menang 10 putaran beruntun, aku akan panggil bos kami ke sini. Orang terakhir yang bilang padaku tentang menang 10 putaran beruntun. Sekarang sedang bekerja di tambang luar negeri. Mas, pakaianmu lusuh. Tapi mulutmu besar sekali ya. Begini saja, aku yang temani kamu main. Gimana? Tuan, mau tukar chip berapa? Yang di dalam, tukar semua. Manque sans puk. Uang tunai. 1,5 miliar rupiah. 1 unit Mercedes-Benz. Om ini berpakaian lusuh, tapi bawa uang banyak ya. Jangan nilai orang dari penampilannya. Menurutku dia cuma pemuda gegabah. Habis-habisan. Cuma mau di kasino. Langsung sukses. Hari ini ada tontonan seru nih. Mas, kamu sangat dermawan. Tapi, pourras-tu rendre d'ici Adala? Barang jaminan hanya dinilai setengah. Semua ini total jadi chip 2 miliar rupiah. Gimana, Mas? 2 miliar? Kakak. Sekarang kalau mau mundur dan menyesal, masih ada waktu. Mas mau main apa? Aku temani. Blackjack, Baccarat, atau Sigbo? Kamu jago apa? Aku temani kamu main itu. Kalau gitu, Blackjack. Besar tanpa melebihi 21 langsung menang. Silakan pasang taruhan. Blackjack. Blackjack. All in. Anak ini siapa sih? Sudah menang 3 putaran beruntun. Orang ini siapa? Yang menantang. Karitau. Siapa orang ini? Siap. Aku bukan cari masalah. Aku cuma mau ketemu Andi. Suruh dia datang menemuiku. Buru-buru amat. Masih ada 7 putaran lagi. Menang dulu baru bicara. Masih blackjack. Menang 4 putaran beruntun.
Ini gimana mungkin? Di tempat ini, belum ada yang bisa menang 4 putaran beruntun. Aku cuma bilang satu hal. Suruh Andy datang menemuiku. Mbak Zeng, sudah ketemu. Anak ini namanya Arjuna Wijaya. Dia jual en Sat di Pasar Malam. Istrinya Presiden Direktur Grup Susanto, Citra Susanto. Penjual sate, kok hebat sekali? Telepon bos Andi. Siap. Arjuna, kenapa kamu kesini, tidak temani Bulan? Bulan di mana? Tanya saja pada si Andi ini. Apa yang dia lakukan pada putriku? Hari ini aku akan mencari keadilan untuk putriku. Arjuna. Jangan menfitnahku. Aku melakukan apa? Arjuna, apa kamu salah paham? Kamu tidak perlu menjelaskan. Datang hari ini hanya untuk satu hal. Aku ingin semua orang tahu, Putri Arjuna tidak boleh disentuh. Penjual sate, yang cuma beruntung menang beberapa kali, benar-benar mengira dirinya dewa judi. Hari ini aku akan membuatmu tahu, apa itu meja judi. Mas Andi, aku dan dia pernah menjadi suami istri. Chip-chip ini, mungkin juga dia pinjam dari rentenir. Tolong berbaik hati. Bukan aku tidak menghormatimu, tapi orang ini sudah menginjak-injakku. Kalau aku biarkan begitu saja, bagaimana aku bisa bertahan di lingkaran ini? TAPI. Jangan lupa, perusahaanmu ingin melewati krisis ini masih harus mengandalkanku. Kalau tempatku tutup, perusahaanmu juga ikut hancur. Baiklah. Arjuna, ini semua kamu yang cari masalah sendiri. Arjuna, kamu ingin ketemu? Aku datang. Tapi ganti cara main. Zha Jinhua. Aku kesini bukan untuk main kartu denganmu. Aku cuma punya satu permintaan. Minta maaf pada putriku. Minta maaf? Aku ini bos pemilik tempat judi. Kau suruh aku minta maaf pada gadis kecil? Hah? Kamu ngomong apa sih? Tidak mau minta maaf. Maka aku akan menang sampai kamu minta maaf. Arjuna, apa kamu gila? Bawa uang sebanyak ini ke meja judi. Hanya untuk menyuruhku minta maaf pada seorang gadis kecil? Bulan adalah putriku. Kamu menyakitinya. Harus membayar konsekuensinya. Bagikan kartu Zha Jinhua. Arjuna, sejak kecil aku melatih mata pembaca kartu. Bisa mengingat setiap kartu yang dibagikan di ler. Kamu berani bertaruh denganku. Bersiaplah untuk hancur selamanya. $100 juta. Bertaruh 100 juta rupiah tanpa melihat kartu. Mengikuti taruhan tanpa melihat kartu, Arjuna, berani sekali kau. Wah, beraniku tidak ada hubungannya denganmu. Aku beri kesempatan terakhir padamu. Minta maaflah pada putriku. Kalau tidak, akan kujadikan kau bangkrut total. Sudah kubilang, aku takkan pernah minta maaf pada gadis itu. Dia begitu percaya diri. Sepertinya kartunya bagus. Harus kugunakan cara tertentu. Aku dapat 3 kartu as. Mari kita lihat bagaimana kau melawanku. Kali ini ku tambah taruhan 300 juta rupiah. Kalian luar biasa. Teknik menukar kartunya cukup lihai. Ternyata setelah sekian lama berkeliaran, masih punya sedikit kemampuan. Andy, main taruhan kecil begini tidak seru. Aku pasang semua. Pasang semua. Seberapa bagus kartunya? Ya? Ini terlalu berisiko. Kalau kalah, hidupnya takkan bisa bangkit lagi. Kalau kau mencari mati sendiri, ku tantai. Aku juga pasang semua. Buka kartu. Jangan bertele-tele, buka saja. 3 kartu as, kombinasi tertinggi di Zha Jinhua. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Andi, akan kuperlihatkan padamu saat kau menolak untuk minta maaf pada putriku. Kau sudah pasti kalah. Kalah? Apa maksudnya? 3 kartu as itu sudah yang terbesar. Diamlah. Dalam aturan Zha Jinhua, 2, 3, 5 adalah kartu terkecil, tapi bisa mengalahkan kartu kembar 3. Arjuna, aku takkan pernah minta maaf, dan takkan pernah kalah. Hari ini kau beruntung.
Anak itu tidak mati. Beri aku kesempatan lagi. Akan kubuat putrimu mati di hadapanmu. Tegar tengkuk. Jika wajah penjudi adalah keserakahan, maka penjudi berpengalaman adalah tidak pernah menyerah. Kalau begitu, akan kejadian kau kehilangan semua hartamu. 2. Kartu terkecil dalam Sajin Hua. Beraninya kau berkata begitu sombong, Arjuna. Dua, tiga. Jangan-jangan benar 2, 3, 5? Andy, masih ada waktu untuk menyesal. Buka. Aku tak percaya kau dapat 2, 3, 5. Kartu terakhirku. Adalah 2, 3, 5. 2, 3, 5 bisa mengalahkan kartu kembar 3. Andy, kau kalah. Ini. Bagaimana mungkin 235? Kenapa keberuntungannya sebaik ini? Bisa dapat kartu 235? Tidak mungkin. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kartunya ada di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Berdasarkan urutan potong kartu tadi, Arjuna tidak mungkin dapat 235. Mata pembaca kartuku tidak mungkin salah lihat. Andy, aku menang. Minta maaf pada putriku, Bulan. Aku sama sekali tidak akan minta maaf. Bayar uangnya. Bos, uang di tempat kita sudah lama habis dimenangkannya. Apa? Kenapa hal seperti ini tidak diberitahu sejak awal? Hah? Citra, kau masih punya uang, kan? Tolong aku, besok pagi aku kembalikan. Bukan begitu, Tuan Andi. Itu adalah dana operasional perusahaan. Tidak bisa dipakai. Citra Susanto. Jangan lupa, hanya aku yang bisa membantumu. Dia tidak bisa membantumu. Begini saja. Aku jamin besok pagi pasti dikembalikan. Seseorang. Di dalam ini ada 3 juta. Sekerjadi Cepantaku. Kita lanjutkan taruhannya. Citra, apa kau tahu? Dia hampir membunuh Bulan. Arjuna. Tuan Andi pernah membantuku. Aku, Citra Susanto, bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku tidak mungkin hanya berdiri diam, melihatnya dalam kesulitan. Kalau begitu, kau mau berdiri diam, melihat Bulan mati, dia adalah putrimu sendiri. Citra, awalnya, karena kita pernah menjadi suami istri, aku masih ingin menjaga harga dirimu. Tapi karena kau bahkan tidak peduli pada Bulan, maka bersiaplah untuk bangkrut. Baik. Kalau kalian mau lanjut, maka akan kutemani sampai akhir. Barusan tadi, aku ceroboh, tidak melihat dengan jelas. Kali ini kita main menggertak. Masing-masing dapat 10 kartu. Yang habis duluan yang menang. Ayo. Arjuna, kali ini di hadapan teknik curangku. Jangan harap bisa mengalahkanku hanya dengan keberuntungan. Andi menggunakan teknik menandai kartu. Teknik curang ini memanfaatkan cara untuk memberi tanda pada kartu, sehingga bisa melakukan kecurangan. Trik murahan. Arjuna menyembunyikan kartunya begitu rapat. Apa dia tahu aku memberi tanda? Harus kucoba kemampuannya. Pemain di posisi selatan berbicara. Oh, aku di posisi selatan. 1 kartu 10. Aku ikut dengan 2 kartu 10. Naikkan. Arjuna, ada apa denganmu? Kenapa langsung menendang kartu? Ada hubungan apa denganmu? Buka. Berarti itu kartuku, ya? Empat kartu 9. Tendang. Andy, aku tidak sepertimu, si orang rendahan. Aku tidak pernah berbohong. Gagal menendang kartu. Taruhan berlipat ganda. 100 juta menjadi 1 miliar rupiah. Ambil uang. Kali ini aku melepaskanmu. 1 kartu 3 kecil.
Mengikuti dengan satu kartu 3. 3 kartu 3. 4 kartu 3 dalam satu deck. Aku tidak percaya kamu sangat beruntung, bisa punya banyak kartu 3. Tendang. Jika tidak percaya, lihat saja sendiri. Ini kartu terakhirku. Kartu 5 kecil. Kalau kamu gagal menendang kartu 100 juta. Aku tidak percaya, kartu terakhirmu adalah 5. Tendang. Percaya atau tidak, itu faktanya. Tidak mungkin. Bagaimana kartumu bisa begitu bagus? Tidak ada yang mustahil. Berikan uangnya. Uang yang kubawa sudah habis kalah padanya. Sepertinya kalian juga tidak punya chip lagi. Kamu masih punya satu hal lagi yang bisa dipertaruhkan, yaitu nyawamu. Arjuna, bukankah ini mendorong Mas Andi ke jalan buntu? Aku akui, baik kerennya agak keterlaluan. Tapi kamu juga terlalu agresif. Citra, Bulan adalah putrimu. Kalau ada orang yang ingin menyakitinya, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja aku tidak akan melepaskannya. Tapi kamu bilang Mas Andi menyewa pembunuh? Itu hanya keterangan sepihak darimu. Sama sekali tidak ada bukti. Siapa bilang Bapak Arjuna tidak punya bukti? Siapa bilang Bapak Arjuna tidak punya bukti? Dia adalah murid Dewa Judi, Rizky. Bapak Arjuna, Nona Bulan sudah kami amankan. Si Arjuna, jadi kamu belajar trik curang dari Rizky. Pantas saja kamu sangat hebat. Kiki, hari ini saya bertaruh nyawa dengan Tuan Liu. Sebagai murid Dewa Judi yang dianggap terhormat, tolong jadi saksi untuk kami. Bapak Arjuna, ini tidak boleh, terlalu berbahaya. Hanya main-main saja dengannya. Saya lebih terbiasa menyelesaikan urusan dengan musuh saya sendiri. Baik, saya, Rizky, bersedia menjadi saksi untuk pertaruhan ini. Katakan, putaran terakhir, mainnya bagaimana? Pertaruhan hidup mati, ditambah Rusian roulette. Satu putaran tentukan hidup mati. Satu putaran tentukan hidup mati. Silakan. Aturan pertaruhan hidup mati ditambah Rusian roulette. Kedua pemain harus bertaruh tanpa melihat kartu. Jika salah satu menendang kartu dan gagal, harus memutar roda sekali. Jika tidak kena, permainan lanjut. Yang terkena tembakan, mati. Begitu pertaruhan dimulai. Tidak ada jalan kembali. Arjuna. Hari ini adalah hari kematianmu. Setiap kali kartu dikocok tadi, mata pembaca kartu saya sudah mengingat semua nilai kartu. Arjuna, hari ini kamu pasti mati. Begini saja. Sekarang cuma kita berdua yang bertaruh. Menghemat masalah. 5 kartu per orang. Giliran mengeluarkan kartu. Terserah kamu. Kartu Arjuna, 1, 4, dan 7 masing-masing satu kartu. 2 kartu sekop 9. Kamu bicara dulu. 1 kartu 3. Tendang. Arjuna, kamu kalah. Benar 3. Arjuna, baru mulai langsung nambah, buru-buru sekali. Sepertinya hari ini penguasa alam bakal datang, tak bisa menyelamatkanmu. Kau terlalu banyak bicara. Jilaranku. Baik. Kalau kau ingin cepat bertemu penguasa alam baka, akan kukabulkan. Keluarkan kartumu. 2 kartu 9. Mungkinkah Arjuna tahu dia punya 2 kartu 9? Apa dia cuma menggertakku? Atau dia juga mengingat kartu? Di tanganku cuma ada 1 dan 6. Dan sepasang kartu 4. Haruskah aku ambil risiko? Atau...
Satu kartu 9. Kartu 9. Tambah. Gilleramo. Lihat, Arjuna. Nyawaku bukan sembarangan bisa kau ambil. Bisa ambil atau tidak, bukan kau yang tentukan. Tergantung kemampuanku. Sepasang kartu 4. Tambah. Mati. Mati semuanya. Mati. Belum mati juga. Gilleramo. Masih 2 kartu 9. Nggak mungkin ada orang dapat 4 kartu yang sama. Tenang aja. Tendang. Diam semua. Gue yang tendang. Arjuna, lo tamat. Pasang piringnya. Arjuna, berhentilah. Masih ada waktu buat berhenti sekarang. Ternyata, penguasa alam baka belum mau nerima gue. Memang bandel banget nyawanya. Bandel atau enggak, gue yang tentuin. Udah tinggal 1 kartu terakhir. Kita berdua kartunya 1. Kalau nggak nekat, bakal seri nih. Nggak boleh. Kesempatan buat ngancurin si bocah ini jarang. Gue nggak boleh lepasin. Arjuna, gini aja. Kita sama-sama sisa 1 kartu. Kita main yang lebih gede. Putaran terakhir. Siapapun yang kalah, harus muter semua piring yang tersisa. Sampai senjata bunyi. Gimana? Sesukamu saja. Aturannya berubah. Tekanannya langsung kerasa. Bawain gue teh. Bawain gue juga 1. Kasih dia juga 1. Lewat gue dulu. Nggak dikasih ke gue dulu. Biar aja lo mati gegara buru-buru. Rezeki mengalir. Abis minum teh ini, gue rasa dewa kekayaan. Udah di sisi gue. Arjuna. Lanjut. Kartu terakhir adalah 5. Lo ikut taruhan? Atau menyerah? Kartu tertutup gue 5. Kartu tertutup lo 1. Mau ikut taruhan atau menyerah? Gue pasti menang. Gue lihat lo mati gimana. Bos ganti kartu. Arjuna kali ini pasti tamat. Tendang. Tendang. Arjuna. Lo berani nendang kartu gue? Lo tamat. Kartu tertutup belum dibuka. Gimana lo tahu gue kalah? Merayakan terlalu dini. Bukan kebiasaan yang bagus. Oh ya? Soalnya kartu gue ini 5. Arjuna. Seberapa sombongnya pun kau tetap kalah dariku. Mas Andi. Bagaimana kalau kau turun dulu? Citra. Aku tahu dia mantan suamimu. Masih ada perasaan. Tapi tenang saja. Aku akan buat dia mati dengan cepat. Buka lebar-lebar matamu. Lihat kartu tertutupmu apa. Kartuku bisa angka berapa lagi? Kenapa bukan 5? Kenapa jadi 1? Andi, kartumu bernilai 1. Bukan 5. Aku menang. Kenapa jadi 1? Kau tidak menukar kartu? Pasti ditukar. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begini. Andy, peraturan yang baru saja dibuat. Biar aku lihat konsekuensinya. Arjuna. Kau pasti melakukan kecurangan. Kamu pasti melakukan kecurangan. Mengarahkan pistol ke kepalaku. Kamu mau memeriksa kecurangan saya? Tidak boleh. Andy, pertaruhan ini kamu yang mulai duluan.
Sekarang malam menyudah orang lain curang. Tidak ada aturan seperti itu. Aku masih peduli ada aturan atau tidak? Nyawaku hampir hilang. Aku masih peduli soal ini? Apa yang kamu omongkan? Di sini ada banyak orang. Tidak ada yang melihat Bapak Arjuna curang. Kamu hanya berbicara tanpa bukti. Langsung menuduh orang seenaknya. Kamu siapa? Di sini bukan giliranmu untuk ikut campur. Kamu orang yang hampir mati. Ngapain kamu berdebat kata-kata dengannya? Kamu periksa kecurangan saya. Kalau tidak ketemu, aku mau lihat konsekuensinya. baik, kalau aku menemukan kecurangannya. Gantian kamu. Beri aku konsekuensinya. Tunggu dulu. Bagaimana kalau tangan kotormu itu menaruh alat curang di tubuhku? Ganti orang. Kamu yang periksa. Mbak Zeng, aku tidak menemukan alat curangnya. Tidak mungkin. Jelas-jelas dia yang menukar kartu tertutupku. Periksa lebih teliti. Benar-benar tidak ada. Tidak mungkin. Kecurangan pasti meninggalkan jejak. Andi, sekarang giliranmu. Giliran aku apa? Kamu mau berbuat curang? Aku ini Andi, Mas Andi. Kamu cuma penjual sate. Kamu berani bertaruh denganku? Kamu pantas? Hari ini akan kuperlihatkan padamu perbedaan status antara kita. Serang. Siapa yang berani sentuh Mas Arjuna? Orang berpandangan sempit. Kalian tahu dia siapa? Ketua Chandra. Anda datang? Maaf, Mas Arjuna. Saya terlambat datang. Saya minta maaf. Ketua Chandra, Anda salah paham. Dia cuma orang yang diusir dari keluarga Susanto. Apa haknya sampai Anda begitu menghormatinya? Berani lancang di depan Mas Arjuna, kamu cari mati. Ketua Chandra. Kenapa Anda begitu membelanya? Berani tidak menghormati Mas Arjuna. Hanya karena hal ini saja, sudah cukup untuk membuatmu hancur selamanya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin penjual sate bisa berhubungan dengan Ketua Chandra? Anggaplah. Karena keputusanmu yang salah. Kamu telah menghancurkan masa depanmu sendiri. Tidak. Ketua Chandra, jangan begini. Saya, Andi, sejak datang ke Haber, tidak pernah menyinggung Anda. Anda, jangan bertindak terlalu kejam. Selesai. Dana operasional saya habis semuanya. Putri, tadi keuangan telepon. Bilang kamu menyalahgunakan dana operasional perusahaan. Ada apa ini? Ibu. Tadi Mas Andi berjudi dengan Arjuna. Saya meminjamkan uang ke Mas Andi. Dan semuanya habis kalah. Apa, Arjuna? Menantu numplang itu. Kamu tunggu. Ibu segera ke sana. Arjuna. Kamu sudah tahu dari awal, kamu bisa mengendalikan Mas Andi. Kenapa tidak memberitahuku dari awal? Kalau ku bilang, kamu percaya? Aku. Citra, coba jujur pada dirimu sendiri. Setelah kita menikah, aku bekerja keras tanpa mengeluh. Tapi kau, kapan kau dan ibumu pernah memandangku dengan hormat? Arjuna, kau ini laki-laki. Aku perintahkan kau, segera kembalikan uang itu kepada Mas Andi dan Citra. Berani beraninya kau pukul aku. Berani tidak hormat pada Bapak Arjuna, pantas dipukul. Arjuna, atas dasar apa orangmu memukul ibuku? Walaupun kau sekarang dianggap penting oleh Bapak Chandra. Tapi semua yang dimiliki keluarga Susanto sekarang, apa hubungannya denganmu? Semua yang kumiliki sekarang adalah hasil usahaku sendiri. Nona Citra, kau terlalu menganggap dirimu penting. Kalau bukan karena dukungan diam-diam Mas Arjuna, mungkinkah keluarga Susanto mencapai kesuksesan seperti sekarang? Citra, dulu, keluarga Susanto sedang dalam kesulitan. Aku membantu secara diam-diam, baru kalian bisa seperti sekarang. Tapi kau, demi kemuliaan dan kekayaan. Sampai aku dan putri kita pun kau tinggalkan. Aku tidak. Semua yang telah kau lakukan sudah menjelaskan segalanya. Aku hanya ingin memberitahumu. Semua yang kau lakukan itu tidak kupedulikan. Mulai sekarang,
Kau jalani jalan terangmu. Aku jalani jembatan kayu tunggalku. Kita tidak ada hubungan sama sekali. Sedangkan kalian, yang kalian hutang padaku, sudah waktunya untuk mengembalikannya. Bapak Arjuna, Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Ini semua gara-gara keluarga Susanto itu. Dancy, Andy. Yang mengatur semua ini, kami semua cuma dimanfaatkan. Kami sama sekali tidak punya niat untuk melakukan hal-hal seperti ini. Arjuna, jangan kau keterlaluan. Jangan kira Ketua Chandra bisa melindungimu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Betul, paling-paling keluarga Susanto meninggalkan Harba. Meski akan menderita kerugian besar, daripada kau si tukang sate kumuh ini, masih jauh lebih baik. Apa yang kau omongkan? Tahukah kalian siapa Mas Arjuna ini? Ketua Chandra, saya menghormati Bapak. Tapi kami tidak peduli siapa dia. Terus memaksa kami ke jalan buntu. Hanya dengan kekuatanmu sendiri, bisa melenyapkan kami yang sebanyak ini? Coba saja. Kedua bapak ini benar. Kalau memang tidak mau berakhir dengan baik, silakan coba. Lihat apakah kami bisa menahannya. Aku akan membuatmu tahu bagaimana menulis kata mati. Sampaikan perintahku. Tangkap Andi dan keluarga Susanto. Dan hapus mereka dari Harba. Arjuna, meski hubunganmu dengan Ketua Chandra baik, kau juga terlalu sombong. Kalian sungguh sedang mencari mati. Berani berkata kasar di hadapan Mas Arjuna, Aigreko. Tangkap mereka semua. Ketua Chandra, Bapak yakin mau membela anak muda ini? Dan menyinggung seluruh dunia bawah tanah Harba? Bahkan seluruh dunia bawah di negeri ini. Tidak ada yang menandingi Mas Arjuna. Sekarang, hanya dengan kalian. Dia apa? Tidak baik, bos, tempat kita diserang habis-habisan. Sudah kehilangan lebih dari 10 tempat. Kalian semua bertanya, dia apa? Karena saya, nona muda ketiga keluarga Wijoyo dari ibu kota, Putri Lestari. Cukup? Bapak Arjuna, sudah lama saya kagumi. Dan nanti, dia akan menjadi menantu hebat keluarga Wijoyo. Cukupkah itu? Putri Lestari. Keluarga Wijoyo dari Kyoto. Katanya, bukan cuma di dunia bawah tanah, tapi juga punya pengaruh di dunia bisnis. Kenapa dia mau membela Arjuna? Jangan lupa, saya ingin melihat konsekuensinya. Kau berutang padaku. Mas Arjuna, bagaimana dengan keluarga Susanto? Citra Susanto kan ibu kandung Bulan. Hukuman mati bisa dihindari. Namun hukuman lain tak terhindarkan. Sampaikan perintah saya, seluruh dunia bawah tanah Harba. Siapapun yang mengakui saya, Arjuna, dilarang bekerja sama dengan keluarga Susanto. Siap. Bapak Arjuna, bisakah kita pindah ke tempat lain? Di sini terlalu banyak orang yang tak perlu. Berhenti. Ada apa, Susanto? Direktur Susanto. Hari ini kau berani sekali mengandalkan wanita ini, ya? Apa urusannya denganmu? Dasar tak berani nurani. Mulutmu bilang, untuk kebaikan putriku. Tapi kau, dari awal sudah cari pengganti. Begitukah caramu membalas budi putriku? Bersekongkol dalam kejahatan dengan orang lain. Fazongan haram. Kamu ini perempuan, berani-beraninya memukulku. Kamu siapa? Berani menghina nona muda ketiga keluarga Wijoyo yang terhormat seperti aku? Kalau berani bicara satu kata lagi, percaya nggak? Aku bisa bikin keluarga Susanto MU juga bangkrut? Arjuna, awalnya aku kira kamu cuma nggak punya kemampuan, tapi setidaknya masih seorang pria. Tapi hasilnya? Sekarang kamu cuma bisa bersembunyi di belakang perempuan. Kamu sangat mengecewakanku. Bahkan membuatku jijik. Direktur Citra, sudah selesai? Aku cuma mau kasih tahu kamu. Pria yang bersembunyi di belakang perempuan, seumur hidup akan diremehkan orang. Kalau cuma mau bilang ini semua, aku nggak ada waktu dengerin. Kamu nggak dengar apa yang kamu omongin? Kalau kamu tahu siapa Bapak Arjuna sebenarnya. Dia itu gigolo. Ada apa lagi? Nggak bisa diajak bicara. Aku ini nona muda ketiga keluarga Wijoyo.
status dan kedudukanku, semua jauh di atas kamu. Seperti ini, aku masih perlu mendongak melihat pria ini. Nanti kalau kamu tahu kebenarannya, baru kamu sadar betapa konyolnya dirimu. Dan lagi, aku kasih nasihat. Kamu belum pantas untuk Bapak Arjuna. Ikut campur urusan. Kamu nggak layak. Kalau bukan karena Bapak Arjuna, kamu juga nggak akan punya nilai seperti sekarang. Wanita penggoda ini sangat tajam dan kejam. Benar-benar nggak bisa diajak bicara. Sudah, Bu. Daripada mengeluh di sini, mending tingkatkan diri sendiri. Sekarang aku dan keluarga Wijoyo di ibu kota. Masih ada jarak yang besar. Tapi aku percaya, suatu hari aku pasti bisa melampaui mereka. Bapak Direktur Lee, pesanan batch sebelumnya itu, bukannya Bapak bilang mau? Saya hari ini bisa jual ke Bapak dengan harga murah. Bagaimana? Hello? Bapak Direktur Lee? Bapak Komisaris Wang, ini Citra. Sebelumnya kan Bapak ingin bekerja sama dengan perusahaan kami? Kami sudah pertimbangkan, saya rasa Bapak sudah menemukan kandidat yang cocok ya. Baiklah, maaf mengganggu. Sayang, situasinya parah ya? Paling lama 1 bulan. Kalau dalam 1 bulan uang tidak keluar lagi, perusahaan akan menghadapi risiko bangkrut. Serious I to you? Berarti keluarga Susanto hancur dong? Semuanya salah Arjuna itu. Aku tidak akan membiarkannya. Ibyo, Arjuna sudah masa lalu. Sekarang yang paling mendesak adalah mencari cara agar perusahaan tidak putus rantai dananya. Aku bisa menemukannya. Aku pasti bisa menemukannya. Arjuna, aku pasti akan membuatmu melihat. Hanya dengan mengandalkan diri sendiri, seseorang baru benar-benar kuat. Perilakumu yang cuma bisa mengandalkan wanita pasti mati. Aku, Citra Susanto, tidak sampai seperti hari ini karena mengandalkanmu. Halo, Bapak Direktur Surya. Ratna. 3 juta yang kau pinjam dariku, sudah sebulan. Harusnya dibayar, kan? Bapak Direktur Surya, beri saya kelonggaran 2 hari lagi. Saya pasti. Baik, aku kasih waktu paling lama 1 hari. Kalau dalam 1 hari tidak lunas, aku bongkar tubuhmu jadi bagian-bagian, dan kirim ke pabrik organ ilegal di wilayah perbatasan utara. Jangan, Bos Surya. Putri saya, kamu tahu kan? Wanita tercantik di kota ini, perusahaannya mau bangkrut. Ratna, kamu memang serakah banget. Anak sendiri saja mau dijadikan alat bisnis. Baik, aku setuju. Asalkan kamu menyerahkan Citra Susanto ke tanganku. Utang judimu 3 juta rupiah. Akan kuhapuskan. Ditambah lagi 2 juta rupiah untukmu. Ok. Bos Surya, tunggu saja kabar baik dariku. Bos Surya, kamu sudah punya 1 orang. Masih kurang? Kenapa masih mau keluarkan 5 juta rupiah untuk membeli seorang wanita? Kamu ngerti apa? Citra Susanto adalah wanita tercantik di kota ini, dan dia juga seorang janda yang sangat cantik. Nanti kalau sudah kudapatkan, kalian berdua bersaudara, bisa melayaniku bersama-sama. Hai, Bapak Direktur Ratna. Ini saya. Bapak Direktur Ratna. Bapak Direktur Ratna. Belum juga menemukan cara? Pengaruh kamar dagang Guangxiang terlalu besar. Begitu mereka mendengar saya bermasalah dengan kamar dagang Guangxiang, tidak ada yang mau bekerja sama dengan kami. Sudah sampai di titik ini, mari kita berjudi sekali lagi. Asalkan menang, kita bisa bangkit kembali. Tapi Bu, belakangan ini keberuntungan saya sangat buruk. Saya bahkan kalah berjudi dengan Arjuna. Saya khawatir. Distrik Timur, baru saja dibuka sebuah kasino baru. Katanya dialernya semua masih baru. Dengan keahlianmu, Putri, ditambah bantuan ibu, kita bisa menang puluhan juta. Dengan mudah. Kasino di Distrik Timur, bukankah itu wilayah kekuasaan Surya? Tidak bisa, dia sudah biasa melakukan kecurangan. Risikonya terlalu besar. Lalu sekarang kamu masih punya cara lain? Apa kamu mau diejek oleh Arjuna itu? TAPI. Sudah begini masih memikirkan hal-hal itu. Langkah pertama adalah melewati rintangan di depan mata ini. Kamu juga tidak mau kerja kerasmu. Sia-sia begitu saja, kan? Cepat ikut ibu. Sudah. Bukannya katanya mau memperkenalkan seseorang padaku?
Mana orangnya? Di depan sana. Halo, Bapak Surya. Nona Citra. Memang benar cantik sekali. Lebih baik bertemu langsung daripada hanya mendengar namanya. Ayo, silakan duduk. Terima kasih, Bapak Surya. Tidak perlu. Nona Citra. Saya Dangga. Anda ingin main dengan saya? Benar, Bapak Surya. TAPI. Belakangan ini, arus kas perusahaan saya sedang agak ketat. Jadi, saya juga ingin meminjam sedang modal dari Bapak. Nona Citra sudah mengajukan permintaan. Mana mungkin saya menolak. Cukup tidak dengan 1 miliar? Cukup, Bapak Surya. Nona Citra. Saya akan bicara belak-belakan dulu. Kalau kamu menang 1 miliar ini, anggap saja saya yang kasih. Tapi kalau kamu kalah, temani saya semalam. Ini. Memang tidak ada cara lain. Lebih baik saya setuju saja. Keterampilan bermain kartu saya lumayan. Belum tentu kalah darinya. Baik, saya setuju. Nona Citra, memang gesit. Kalau begitu, kita main yang lebih seru. Mengocok dadu kembar. Bagaimana kalau kita tentukan menang kalah dengan 5 dadu? Boleh. Untungnya main kocok dadu. Ini justru keahlian saya. Aku dari kecil sudah melatih telinga untuk mendengar dan mengenali angka. Nilai dadu di dalam gelas dadu. Aku tahu persis. Citra Susanto, berani kamu bertaruh denganku? Nanti tunggu saja melayaniku dengan patuh. Nona Citra. Kamu begitu percaya diri pada dirimu sendiri. Apakah kamu yakin kamu tidak akan kalah? Bapak Surya, hari ini saya datang demi perusahaan. Saya tidak akan membiarkan jerih payah saya selama bertahan-tahan. Sia-sia. Jadi saya harus menang. $100.000. Aku ikut. Pak Surya bahkan belum lihat dadunya. Langsung ikut taruhan. Berani sekali. Pak Surya, jangan urusi aku berani atau tidak. Giliranmu. Surya begitu percaya diri. Sepertinya nilainya besar. Aku juga tidak tahu. Nilainya berapa? Ternyata 5 dadu kembar. 5 angker 6. Ini sudah nilai terbesar. Masa bisa kalah lagi? Kali ini, aku ikut taruhan 300.000. Busuk. 300.000? Terlalu kecil. Aku all in. All in? Seberapa besar nilai kartunya? Mungkinkah dia benar-benar yakin bisa menang ronde ini? Pak Surya sudah all in. Kalau aku mundur sekarang, tidak akan jadi bahan tertawaan? Aku ikut. Buka gelas dadu. 5 angker 6. Dadu kembar. Dalam permainan dadu kembar. Nilai kartu terbesar. Pak Surya, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Busuk, kau terlalu percaya diri. Sudah kubilang, yang menang hari ini pasti aku. Maksudmu apa? Ini sudah kartu terbesar. Dalam dadu kembar. Busuk, kau salah. Dalam permainan dadu kembar, ada nilai terkecil, 1-5. 1-5. 1 garis lurus. Khusus mengalahkan dadu kembar Anda. Meskipun dalam 1 ronde, peluang munculnya sama seperti memenangkan lotre jutaan rupiah. Tapi aku memang dilahirkan beruntung. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Buka. Empat. 5. Dia benar-benar dapat 1 garis lurus. 1 garis lurus, khusus mengalahkan dadu kembar Anda. Nona Citra, Anda kalah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu dapat 1 garis lurus? Nona Citra. Karena kamu sudah kalah, harus siap kalah siap menang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nona Citra. Saya tahu kamu tidak rela Saya kalah. tahu kamu tidak rela kalah. Tapi hari ini, kamu harus ikut saya dengan patuh. Lepaskan. Ibu, tolong aku. Ibu. Kamu, lepaskan aku. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah hitung peluangnya. Kamu tidak mungkin menang.
Pasti kamu curang. Putriku. Ibu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Siap kalah, siap menang. Kamu ikut saja dengan patuh, menemani bos Surya semalam. Kamu tidak salah lihat. Surya memang curang. Arjuna? Kenapa kamu di sini? Aku kasih tahu yang sebenarnya. Surya dari awal tidak pernah berniat meminjamkan uang padamu. Dia cuma mau menidurimu. Pertaruhan ini dari awal sudah jebakan. Omong kosong. Masa sih bos Surya orang seperti itu? Arjuna, kamu memang tidak pernah berubah. Sampai sekarang masih mau balas dendam pada Citra. Putriku sudah cukup menderita karena kamu. Apa lagi yang kamu mau? Masalah ini, mereka berdua dari awal sudah berniat menipumu. Ibumu berniat menjualmu untuk bayar utang. Kamu harus lebih hati-hati. Kamu ngomong sembarangan. Putriku, kebohongan konyolnya ini, anjing saja tidak percaya. Kamu kan putri kandungku. Masa mungkin aku tega menyakitimu? Citra Susanto, sampai saat ini kamu masih percaya mereka, tidak percaya padaku? Memangnya, aku tidak percaya ibuku. Lalu percaya padamu, Arjuna? Aku tidak menyangka kamu sekarang menjadi sangat tak tertolong. Bagus. Kamu benar-benar membuatku tercengang. Poka. Kamu muncul dari mana? Tahu siapa aku ini? Berani bicara seperti itu padaku? Cepat berlutut. Aku ingin lihat. Siapa yang berani menyuruh Bapak Arjuna berlutut? Siapa yang menyuruh Bapak Arjuna berlutut? Nggak mau hidup lagi? Arjuna, kamu cuma bisa bersembunyi di balik wanita, buat pamer kekuatan? Humph. Memang cuma bisa ambil barang bekas kami. Kurang ajar, berani bicara seperti itu pada Nona Putri? Kamu nggak mau hidup lagi? Nona Putri. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengan mereka. Kamu tadi sedang tidak menghormati Bapak Arjuna? Bapak Arjuna. Nona Putri. Aku salah. Aku tidak mengenali orang hebat. Aku salah. Gimana? Sekarang baru tahu salah? Iya. Aku salah. Asalkan kamu mau membebaskanku, suruh aku ngapain aja boleh? Sudah. Kamu jelaskan dengan jujur. Kejadian tadi, apa itu ulahmu? Iya. Aku salah. Aku tergoda oleh nafsu. Aku pantas mati. Paksan. Apa maksudmu? Utang judi ibumu padaku nggak bisa dibayar. Jadi dia jual kamu ke aku. Pertaruhan hari ini, juga aku yang sengaja atur. Tujuannya biar kamu kalah, lalu tidur denganmu. Kalau enggak, kenapa pas pertaruhan dimulai, ibumu langsung diam? Ibu masih ibu kandungku nggak sih? Kok bisa tega sama aku begini? Kalau bukan karena Bapak Arjuna, yang muncul tepat waktu dan nyelamatin kamu, kamu udah? Arjuna, Aku salah sangka sama kamu. Nona Citra. Jangan lagi. Aku tidak peduli. Surya. Mau hidup? Mau. Mulai sekarang. Mengenai perusahaan keluarga Susanto. Jangan beri mereka pinjaman sepeser pun. Jangan beri mereka pinjaman sepeser pun. Ja. Aku akan nurut semua perintahmu. Tidak. Jangan. Nona Citra. Aku benar-benar kagum dengan seleramu. Bapak Arjuna punya status yang begitu mulia. Tapi demi sedikit keuntungan, kau bisa saja melepaskannya. Sungguh menggelikan. Kalau begitu, karena kau tidak mau. Jangan salahkan aku kalau aku tidak segan-segan. Putri, sudah. Jangan lagi. Ayo kita pergi. Bagaimana bisa begini? Pak Surya, uangku itu. Stop, barusan Nona Putri sudah bilang, mulai saat ini, kita berjalan di jalan masing-masing. Pinjam uang? Cari orang lain saja. Pak Surya. Bagaimana bisa begini? Putri. Keadaan tidak seperti yang kau kira. Jangan lagi. Mereka yang mau membawaku ke wilayah perbatasan utara. Jangan lagi. Kalau mereka membawaku ke wilayah perbatasan utara, aku pasti mati. Sudah kubilang, jangan lagi. Kau tidak mengerti ya? Ibu. Apakah kau masih ibuku yang sebenarnya? Bagaimana bisa kau memperlakukan aku seperti ini?
Kalau bukan karena kau, Aku tidak mungkin memfitnah Arjuna. Maksudmu apa? Kau kira, aku mau meminjam dari rentenir? Ini semua karena kau terus menunda-nunda, tidak mau bercerai dengan sampah itu. Kalau saja kau cepat bercerai dengannya, dan mendapatkanku menantu kaya raya, apakah aku sampai harus meminjam dari rentenir? Aku melahirkan dan membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Apakah itu mudah bagiku? Jangan-jangan kamu menyesal. Sudah bercerai dengan sampah itu, kamu lihat sendiri, baru beberapa hari kalian bercerai. Dia sudah mendekati wanita kaya. Pria bajingan seperti ini pantas kamu sesali? Tanpa wanita kaya itu. Dia itu apa? Sampa. Dan juga Putri Lestari itu. Dia itu cantik APA? Cukup, Bu. Jangan lanjutkan lagi. Kalau omonganmu didengar Nona Putri, keluarga kita, keluarga Susanto, bisa hancur. Ayo pergi. Aku tidak menyesal bercerai dengan Arjuna. Sepanjang hidupku, aku tidak akan pernah menyesal. Aku, Citra Susanto, meski tanpa Arjuna, pada akhirnya akan berdiri di puncak dunia. Sayang, Citra, kalian kenapa di sini? Kebetulan sekali, ada kabar baik yang ingin ku sampaikan. Arjuna di mana? Jangan sebut dia lagi, dia sudah diusir Citra dari rumah. Kalian berdua bercerai? Ya. Kami bercerai beberapa hari lalu. Bagus, Citra. Lakukan saja begitu. Arjuna si anak muda ini, setiap hari di rumah hanya hidup tanpa tujuan. Aku sudah lama tidak suka padanya. Bagaimana dia bisa pantas dengan putriku? Sayang, kabar baik apa yang kamu katakan tadi? Beberapa hari lalu, di dalam kasino, aku berkenalan dengan seorang orang penting, yaitu orang yang baru saja meneleponku. Orang penting? Siapa? Dengarkan baik-baik. Dia adalah putra kedua keluarga Wijoyo, Bima Wijoyo. Keluarga Wijoyo? Ayah. Yang termasuk salah satu dari 7 klan terkemuka. Keluarga Wijoyo dari ibu kota? Tentu saja, siapa lagi kalau bukan dia? Dan lagi, fotomu, sudah kuperlihatkan pada Tuan Muda Bima. Keluarga Wijoyo tertarik padamu, katanya bahkan ingin menikahimu. APA? Ayah. Kenapa ayah bisa sembarangan memberikan foto saya ke orang lain? Ah, nak, ayah, ini semua kan untuk kebaikanmu. Arjuna ini, apa yang bisa dia lakukan? Mana ada yang bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Bima? Citra, ayahmu benar. Asalkan kita bisa dekat dengan keluarga Wijoyo, Krisis keluarga kita langsung bisa teratasi. Dan nanti, kamu akan jadi nyonya muda keluarga Wijoyo. Bahkan kalau Arjuna berhubungan dengan Nona Putri, kita juga tidak perlu takut. Tapi ayah ibu, aku ingin mengandalkan diriku sendiri. Ada apa ini? Arjuna ini juga terlibat dengan keluarga Wijoyo? Sayang, kamu tidak tahu, sejak Citra mengusir Arjuna keluar, Arjuna itu menyimpan dendam, mengandalkan dirinya dipelihara oleh Nona Putri. Dia merusak bisnis kita, membuat keluarga kita hidup susah. Ada hal seperti ini, Citra, benarkah? Arjuna ini terlalu keterlaluan, berani mengganggu aku. Tunggu sampai putriku menikah masuk ke keluarga kaya negeri Sentra. Aku tidak akan membiarkannya. Bapak Arjuna, disinilah tempatnya. Kakak, aku sudah mengundang Bapak Arjuna ke sini. Ardi Wijoyo dari keluarga Wijoyo. Bersua dengan Dewa Judi. Bangunlah. Terima kasih, Dewa Judi. Mengendengku dengan susupaya, seperti ini. Pasti ada yang ingin ku minta. Katakan, ada APA? Saya ingin meminta bantuan Bapak Arjuna untuk menghadapi keluarga Bayu di negeri Sentra dan menyelamatkan keluarga Wijoyo dari bahaya. Keluarga Bayu? Yang legendaris di dunia bawah itu? Yang nomor 1 di dunia bawah? Benar. Keluarga Bayu sangat ambisius. Mereka selalu ingin mencaplok semua kekuatan puncak di dunia bawah. Sedangkan keluarga kami, di antara semua kekuatan puncak itu, adalah yang terlemah. Jadi keluarga Bayu ingin menyerang kami. Menghadapi keluarga Bayu itu mudah. Tapi saya, kenapa harus membantu kalian? Asalkan Bapak Arjuna bersedia membantu keluarga Wijoyo, keluarga kami ke depannya hanya akan mengikuti perintah Bapak Arjuna. Tidak cukup. Saya, Putri Lestari, bersedia kepada Bapak Arjuna menjadi pelayan. Kau pikir saya kekurangan wanita? Bapak Arjuna, saya tidak meminta Anda untuk langsung menghadapi keluarga Bayu.
Saya hanya mohon Anda menyelamatkan ayah saya. Ayah saya sebelumnya berjudi dengan keluarga Bayu, tidak menyadari mereka curang. Tidak hanya kalah habis-habisan, tapi juga ditahan. Saya tahu, teknik curang Anda tiada tanding. Mohon Anda menyelamatkan ayah saya. Oh, begitu rupanya. Guru, saya sudah menyelidiki petunjuk tentang kejadian yang menimpa Anda dulu. Katakan. Tidak apa-apa, katakan. Berdasarkan senjata tersembunyi di tubuh Anda, bawahan menyelidiki bahwa senjata-senjata tersembunyi ini diproduksi di negeri Sentra. Jadi bawahan menduga orang yang mencoba membunuh Anda dulu juga ada di negeri Sentra. Negeri Sentra. Ada petunjuk baru. Belum ada kabar. Saya masih perlu menyelidiki lebih detail, baru bisa menemukan dalangnya. Masalahnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Kamu boleh pergi. Baik. Kalian berdua siapkan dulu. Aku menyusul nanti. APA? Aduh, kakak bodoh. Bapak Arjuna setuju. Terima kasih, Dewa Judi. Kebetulan hari ini keluarga kami mengadakan pesta. Pasti kami akan selenggarakan dengan baik untuk menjamu Bapak Arjuna. Hanya sekadar membantu. Aku duluannya. Guru, sudah sampai di rumah keluarga Lestari. Aku masuk sendiri saja. Kamu sibuk dulu. Arjuna, kenapa kamu di sini? Ini kawasan orang kaya. Kenapa kamu datang ke sini? Perlu aku kasih tahu kamu? Kamu pikir kalau kamu diam, Kami tidak akan tahu. kamu pasti mengikuti kami diam-diam. Diam-diam. Ikut pesta yang diadakan keluarga Wijoyo. Mau pakai kesempatan ini untuk mendekati nona muda ketiga keluarga Wijoyo. Bapak Arjuna. Sebenarnya ada masalah apa? Nggak ada masalah besar. Keluarga mantan istriku mengira aku sengaja mengikuti mereka. Mereka nggak mau aku masuk. Benarkah begitu? Memang iya, terus kenapa? Ini urusan keluarga kami. Nggak perlu orang luar ikut campur. Orang luar? Kamu berani memukulku? Ayah, tenang dulu. Gimana aku bisa tenang? Dia itu nona muda ketiga keluarga Wijoyo, Putri Lestari. Kita nggak bisa melawannya. Lin, nona muda ketiga keluarga Wijoyo. Saya, nona muda ini, hari ini lagi mood bagus. Aku nggak akan berurusan denganmu. Lain kali kamu nggak akan seberuntung ini. Bapak Arjuna, ayo kita pergi. Kalian pikir-pikir sendiri deh. Brengsek. Nona muda ketiga keluarga Wijoyo. Apa hebatnya sih? Nanti kalau putriku sudah menikah ke keluarga Wijoyo, kamu akan kena batunya. Sudah ayah, jangan ngomong lagi. Ayo kita pergi. Paman Susanto. Tuan muda Bima datang. Sudah lama menunggu. Nggak apa-apa. Ini putriku, Citra. Tuan muda. Nona Citra. Halo, Tuan Muda Bima. Oh iya. Paman Susanto, luka di wajahmu itu kenapa? Wajahku. Tuan muda, pas banget kamu datang. Barusan suamiku dipukul sama seseorang. Apa? Siapa yang berani? Berani memukul orang saya, tuan muda ini? Siapa lagi kalau bukan mantan suami putriku. Arjuna, ITU. Dia datang ke negeri Sentra? Lalu kalian tidak menyebut namaku? Sudah. Tapi di sampingnya, ada adik Anda, Putri Lestari. Kami tidak berani berbuat apa-apa padanya. Putri Lestari? Adikku? Kenapa bisa bersamanya? Ini, aku juga tidak tahu. Tidak apa-apa. Malam ini, keluarga kami, keluarga Wijoyo, akan kedatangan orang penting. Nancy, adikku, pasti akan membawa orang itu ikut serta. Aku sendiri yang akan membalaskan dendam kalian. Baik, kalau begitu, terima kasih sebelumnya, Tuan Muda Bima. Bukan apa-apa, sudah seharusnya. Ayo kita pergi. Kak, Bapak Arjuna sudah sampai. Dewa Judi, akhirnya Anda datang. Atas inisiatifku sendiri. Mengadakan pesta sambutan untuk Anda. Apakah Anda ada waktu malam ini untuk ikut serta? Kak, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Bapak Arjuna punya urusan penting. Sebaiknya tidak terlalu mencolok. Tidak apa-apa.
Katakan saja bahwa aku adalah tamu yang kalian undang. Baik. Wah, benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Tak disangka. Orang sepertimu juga punya hak masuk ke tempat seperti ini. Kau adalah Arjuna? Tuan Muda Bima, dia cuma orang yang hidup dari wanita. Dulu hidup dari putriku, sekarang mau hidup dari nona putri. Ternyata, Memang lebih baik melihat langsung daripada hanya mendengar namanya. Kapan aku hidup dari keluarga Susanto bisa berkembang sampai sekarang? Bukankah karena aku? Keluarga kami berkembang sampai tingkat ini. Kapan itu jadi jasamu? Betul, itu memang jasaku. Citra, coba kau ingat-ingat. Setiap kali perusahaan diganggu orang dunia bawah, siapa yang begitu muncul, mereka langsung mundur. Itu cuma kebetulan. Arjuna, kalau kau memang sepintar yang kau bilang, kenapa dalam 10 tahun kau tetap tidak punya prestasi? Justru karena kau. Arjuna, sampai kapan kau mau terus membabi buta? Aku akui, kejadian waktu itu aku salah paham tentangmu. Tapi kau tidak bisa mengklaim kerja kerasku selama bertahun-tahun ini sebagai hasilmu sendiri. Boka. Saya paling benci orang seperti kau. Kamu siapa? Saya Bima Wijoyo, teman Nona Citra. Aku tidak peduli apa hubungan kalian berdua. Minggir, aku izinkan kau pergi? Sujad, minta maaf pada Nona Citra. Hari ini ada Tuan Muda Bima di sini. Lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kenapa? Mau main kasar? Kira aku tidak berani? Kau cuma berani karena ada adikku yang mendukungmu. Jadi seenaknya saja. Kuberitahu, hari ini, kalau tidak bertaruh denganku, walaupun adikku datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Tunggu. Bima Wijoyo, apa kau sudah gila? Dia adalah tamu keluarga Wijoyo. Keluarga kami punya banyak tamu. Tapi pasti bukan orang seperti ini. Orang yang tak berguna. Lagi pula. Bagaimana caramu bicara padaku? Aku adalah kakak keduamu. Bicaralah dengan lebih hormat. Justru karena kau kakak keduaku, aku harus menghentikanmu dari kesalahan. Kerasa kau sudah terbuai olah. Anak muda ini, ya, seseorang yang baru saja diusir dari keluarga Susanto. Bahkan keluarga Susanto pun tak mau. Kau malah menyayanginya. Kau tak merasa malu? Aku saja merasa malu. Kalau begitu, apa aku juga bisa bilang? Kau juga mengambil barang sisa orang? Putri Lestari, kurasa kau semakin tak tahu aturan. Yang tak tahu aturan itu justru kau. Bapak Arjuna adalah tamu penting yang kundang untuk menyelamatkan ayah. Kalau kau bertindak seperti ini, ayah pasti tidak akan memaafkanmu. Baik, kurasa kau memang sudah bulat tekad untuk membela si pria tampan tak berguna ini. Kalau kau bilang dia bisa menyelamatkan ayah, suruh dia bertaruh denganku 1 ronde. Kamu. Baik. Aku akan bertaruh denganmu. Tapi, kalau aku menang, kamu harus minta maaf pada kakakmu. Besar mulut. Hey kalian, siapkan peralatan judi. Dadu terlihat sederhana, tapi paling mudah untuk menyembunyikan trik. Bima pasti sangat percaya diri dengan teknik curangnya. Sayangnya, dia berhadapan denganku. Bapak Arjuna, tenangkan dirimu. Aku percaya padamu. Arjuna ya, Arjuna. Bermain dadu ini adalah keahlian andalanku. Pertarungan ini, aku tidak hanya akan menang, tapi juga akan menang dengan gemilang. Selanjutnya, aku akan membuatmu kalah dengan sepenuh hati. Jerk hanya flamboyant, tapi setiap goyangan dikendalikan dengan sangat stabil. Sepertinya, dia masih punya sedikit kemampuan. Mengocok dadu ini adalah pertaruhan paling adil. Nilai tertinggi, ya segitu saja. Siapa yang bisa mengocoknya keluar, dialah yang menang. Ronde pertama, 6 dadu adu besar. Nilai tertinggi menang. Silakan kedua pihak bersiap. Dia benar-benar curang. Meski gerakannya sangat cepat, tapi gerakan itu menggoyangkan pergelangan tangan dan mengetuk ke dalam. Bukan cara mengocok yang normal. Dia ingin memakai momentum untuk mengubah angka dadu. Bima Wijoyo, jangan main-main. Hah? Apa maksudmu? Aku nggak ngerti. Dalam pertandingan, mengganggu lawan tanpa alasan. Ani, itu nggak sesuai aturan, kan? Wasit, sedang melihat, lo. Kau kira aku buta?
Teknik Bima Wijoyo ini memang hebat. Gerakan mengocok dadunya cepat dan stabil. Seperti sedang menonton film Dewa Judi. Iya, ini bukan teknik judi. Ini cuma pamer keahlian. Lihatlah posisi tangannya saat berhenti. Sangat elegan. Kenapa? Arjuna, kamu belum pernah lihat teknik seperti ini? Kalau menyerah sekarang, masih ada waktu. Supaya nanti, kekalahanmu tidak terlalu memalukan. Main-main, tidak akan bertahan lama. Bima Wijoyo. Kekirangin bukan penipuan. Aku nggak ada waktu main kata-kata denganmu, karena selanjutnya, kau akan kalah dengan sangat memalukan. Angka 6. Ini tidak mungkin. Selesai. Putaran ini, Seri atau Arjuna pasti kalah. Arjuna pasti kalah. Nilainya sudah sebesar ini. Arjuna masih mau mengocok apa lagi? Arjuna. Lihat kan. Ani, namanya kemampuan. Aku sarankan kamu berhenti mengocok. Langsung mengaku kalah saja. Masih bisa menyelamatkan sedikit muka. Kalau terus mengocok, Yang Hailong adalah wajahmu sendiri. Hahaha. Angka 6. Nilai tertinggi. Aturannya, kalau Seri, Bandar yang menang. Tapi Bima membuka gelas dadu dan merebut posisi Bandar duluan. Tetap dianggap Bapak Arjuna kalah. Kecuali. Masih mengocok, bukannya cari malu sendiri? Setidaknya coba dulu. Siapa tahu Seri. Kenapa aku lihat Arjuna? Menggokak di dunia lebih bersemangat daripada Bima? Ini apa sih? 1 jadi 2. Gimana cara hitung nilainya? Iya, benar. Wasit, meskipun dadunya pecah, tapi nilainya tetap sah. 6 ditambah 1. Totalnya 37. Lebih besar dari punya Bima, yang 6. Arjuna menang. Pelanggaran. Ini merusak peralatan judi. Dadu ini sampai hancur. Masa masih dihitung? Ini nggak sesuai aturan. Arjuna, di meja judi, nggak pernah ada yang menghancurkan dadu. Buat nambahin nilai, kamu kalah ya sudah kalah. Jangan bikin aku merendahkanmu. Jalan teknik curang, luas seperti samudra. Membuka jalan hidup di tengah kebuntuan. Itulah yang disebut jenius. Ada orang yang cuma bisa patuh buta pada aturan. Ada orang yang bisa menciptakan aturan. Aku, Arjuna, bukanlah orang yang mematuhi aturan. Aku adalah pencipta aturan. Setelah ditinjau, nilai dadu dihitung saat diam, berdasarkan sisi yang menghadap ke atas. Peserta Arjuna, total nilai dadu sah. Arjuna menang. Arjuna, kamu pasti curang. Putri, inikah kakak keduamu? Dibandingkan dengan kamu, sungguh jauh berbeda. Aku sarankan keluargamu, jangan biarkan dia naik ke meja judi lagi. Dengan keteguhan dan kecerdasan seperti ini, lambat laun dia akan mati di meja judi. Bapak Arjuna, dia kan tetap kakak keduaku. Arjuna, ulangi lagi katamu. Bima, cukup. Sudah kubilang dari dulu, Bapak Arjuna adalah tamu kehormatan yang kudatangkan untuk menyelamatkan ayah. Karena kamu sudah kalah, pergilah dengan baik. Apa kamu mau aku sekarang juga menjatuhkan hukuman keluarga? Ayo, pergi. Maaf, Bapak Arjuna. Nanti keluarga kami akan menghukum Bima dengan tegas. Ku main-main anak Kessel. Ngapain aku kesal sama dia? Tuan Muda Sulung Kilo Aga Bayu. Kenapa mereka datang? Bapak Arjuna, mereka itu orangnya yang menyakiti ayahku dengan teknik curang. Hari ini kan hari yang sudah disepakati. Kalau uang ayahmu nggak segera dilunasi, kami akan mengeksekusi Sandera. Aduh, ayah. Aku tahu kalian belum mengumpulkan uang tebusan yang cukup. Sekarang kalian hanya punya 2 pilihan. Pertama, bergabung dengan keluarga Bayu kami, dan mengakui keunggulan keluarga Bayu kami. Kedua, lihat aku memotong-motong orang tua bangka ini, menjadi beberapa bagian, dan menjual organnya ke wilayah perbatasan utara. Putri, jangan pedulikan aku. Keluarga Wijoyo kami mustahil menjadi anjing peliharaan keluarga Bayunya. Aku suruh kau banyak bicara. Si Bayu. Mereka hadang berapa sama kamu? Kamu siapa, bocah? Namaku Arjuna Wijaya. Aku tamu yang mereka undang.
Hah, kamu cuma tamu kecil. Di sini bukan tempatmu bicara. Lebih baik jaga mulut kotormu, supaya tidak kena getahnya. Kurang ajar. Kamu tahu siapa Bapak Arjuna? Kalau kamu meremehkan tamu kecil seperti aku ini, mau bertaruh denganku. Kalau aku menang, bebaskan Bapak Wijoyo. Boleh. Tapi kalau kamu kalah, aku serahkan diriku. Hahaha, kamu siapa? Nyawamu tak berharga. Mau menukar Wijoyo? Dia kepala keluarga Wijoyo. Kalau Bapak Arjuna kalah, keluarga Wijoyo, kami akan mengakui keunggulan keluarga Bayu. Awalnya kupikir sulit membuat Putri Lestari menyerah. Ternyata tidak. Tak disangka dia malah menghampiri maut sendiri. Bagus, jadi aku tak perlu buang-buang tenaga. Baiklah, kalau Nona Putri sudah berkata begitu, ayo kita lakukan. Tapi, Arjuna, ingat ini, kalau Wijoyo kalah, ada yang tebus dia dengan uang. Tapi kalau kau kalah, hanya ada jalan kematian. Aku tidak akan kalah. Katakan, mau main apa? Blackjack. Kau bisa main? Hoki ya, langsung dapat king di awal. Kartu bagus begini malah mau menyerah? Kau bisa main gak sih? Menyerah. 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 Banyak kartu bagus, tapi kau nggak mau ambil. Sekarang aku dapat as, kau dapat 2. Mau menang gimana coba? Ikan sudah hampir menyambar umpan. Ambil kartu. Apa? Aku dapat as, kau dapat 2. Berani-beraninya kau minta kartu lagi, mau cari masalah lagi. Kalau memang mau mati, aku kabulkan. Ternyata benar 2. Kartu ini sudah dimanipulasi dari awal. Kalau terus main, pasti akan berakhir mati. Dia cuma pakai 2 kartu sudah dapat. Blackjack tertinggi, ini. Gimana mau minta kartu lagi? Aku sekarang dapat blackjack. Mau minta kartu lagi? Ambil kartu. Arjuna, aku dapat blackjack. Kau ambil kartu lagi sampai 21. Hasilnya tetap seri. Kau tetap tak bisa mengalahkanku. Bapak Arjuna. Dia sudah dapat blackjack. Lebih baik kita menyerah saja. Sekarang dia selalu dapat blackjack. Kalau begini terus, tipku juga hampir habis. Apa aku tidak salah dengar? Nilaiku tertinggi adalah blackjack. Dengan apa kau bisa mengalahkanku? Bisa menang atau tidak, baru ketahuan di akhir. Ambil kartu. Basa-basi. Akan kulihat. Di hadapan blackjackku, trik apa lagi yang bisa kau mainkan? Memang benar kau dapat blackjack. Tapi yang kita mainkan adalah blackjack gaya berat. Kartu yang paling penting adalah 5 bintang terendah. Tidak mungkin, peluang dapat 5 bintang hanya 1%. Apalagi dealernya sudah kubeli, mana mungkin dia memberi 5 bintang. Ambil kartu. Apakah ini 5 bintang? Nanti saat dibuka, kau akan tahu. Arjuna, kau pikirkan baik-baik. Kalau kau kalah, orang tua bangka ini dan kau pasti mati. Bapak Arjuna. Tenang, janjiku padamu akan kutepati. Kalau dia benar-benar dapat 5 bintang, rencanaku mencaplok keluarga Wijoyo akan hancur. Masa sih? Kamu menang? Peluangnya kecil banget, aku nggak percaya. Kamu kalah. Aku menang. Kalau kamu pikir aku jurang. Bol periksa bedengku. Masa sih? Aku kalah, aku benar-benar kalah. Saya kalah, saya menang. Lepaskan dia. Kalau Wijoyo dilepaskan, keluarga Wijoyo pasti akan balas dendam. Bakal perang mati-matian dengan keluarga Bayu. Nggak boleh. Hari ini Wijoyo, jangan sampai bisa pergi hidup-hidup. Hah, baiklah. Aku akan lepaskan kepala keluarga Wijoyo. Tunggu sebentar. Ayah hari-hari. Ayah. Kalian dengan kecerdikan licik kalian ini, membiarkannya lolos begitu saja. Bayu, ingat prinsip, siap kalah siap menang. Kau sebagai kepala keluarga Bayu, sampai segitunya tidak tahu malu. Kurasa keluarga Bayu sudah tidak perlu edalah. Arjuna, aku memang meremehkanmu. Tak kusangka kau memang punya kemampuan. Kau kira dengan menyelamatkan Wijoyo, dia bisa menyelamatkanmu? Hah, serang mereka. Hari ini, biar mati. Aku akan bawa dia sebagai tumbal. Ayah, biarkan mereka mengantarmu pulang dulu. Bodoh,
Apa yang kau katakan? Bapak Arjuna telah menyelamatkan keluarga kita. Kalau aku pergi begitu saja, apa bedanya aku dengan si Bayu yang rendahan ini? Arjuna, mati kau. Aku. Ah, bertemu Chandra. Chandra, ini urusan pribadi keluarga Bayu dan keluarga Wijoyo. Aku sarankan kamu jangan ikut campur. Urusan pribadi kalian dengan keluarga Wijoyo memang bukan urusanku, tapi kalian seharusnya tidak menyentuh Bapak Arjuna. Mungkin kamu belum tahu, Bapak Arjuna adalah guruku, dewa judi masa kini. Berani-beraninya kamu mengacungkan pisau padanya. Apa hukumannya? Apa? Dia dewa judi. Ini tidak mungkin. Ini tidak benar. Ayo, tangkap orang ini. Tunggu keputusan guru. Bapak Arjuna, beberapa orang ini bagaimana ditangani? Guru, Bayu sangat berani, tidak hanya menculik kepala keluarga Wijoyo, tapi juga curang saat kalah dan memaksa saat menang, melanggar aturan main. Menurut aturan, seharusnya dipotong satu tangan. Bapak Arjuna, aku punya rahasia untuk memberitahumu. Katakan. 10 tahun lalu, seseorang menyuruhku untuk membunuhmu. Orang yang menyuruh itu bermarga Arjuna. Itu pasti cabang kedua keluarga Arjuna, Bramantio, kan? Anda sudah tahu? Aku sudah lama menduganya. Kamu juga bisa dibilang memberikan petunjuk yang berguna. Hukuman mati bisa dihindari, namun hukuman lain tak terhindarkan. Chandra, bawa dia ke kantor polisi. Ya. Bapak Arjuna, Bapak Arjuna, Bapak Arjuna. Guru ya, situasi sekarang berubah sangat cepat. Selanjutnya apa rencanamu? Identitasku sudah terbongkar. Menyembunyikannya lagi tidak ada artinya. Aku akan pulang ke keluarga Arjuna untuk mewarisi status kepala keluarga Arjuna. Dengan begitu, satu keinginanku bisa terpenuhi. Aku ikut denganmu. Masalah ini tidak sesederhana itu. Tunggu aku. Kalau begitu, kamu harus cepat kembali. Kalau tidak, aku tidak akan menunggumu lagi. Ada apa, Satria? Siapa yang bikin kamu marah besar? Ayah, Arjuna sudah kembali. APA, dia masih hidup? Hidup. Ayah, maksudmu apa? Kamu tahu nggak, kenapa dia menghilang selama 10 tahun? Bukannya karena dia gagal dalam penilaian keluarga, malu ketemu orang, jadi sembunyi selama 10 tahun? Omong kosong. Walaupun Arjuna sejak kecil sudah menyembunyikan kemampuannya, tapi mata ayahmu ini tajam. Dengan kemampuannya, kalau dia mau rebut posisi kepala keluarga darimu, kamu nggak bakal ada peluang menang. Lalu kenapa dia selama 10 tahun nggak kontak sama keluarga? 10 tahun yang lalu, aku menyuruh orang membunuhnya diam-diam. Ayah, kamu mau bunuh anggota keluarga sendiri? Kalau ini ketahuan orang, kita semua bisa hancur. Siapa yang bakal ketahuan? Untuk sementara, aku yang pegang kendali di keluarga Arjuna, dan semua yang kulakukan ini, semuanya demi kamu. Terus kita harus gimana sekarang? Santai aja. Sekarang seluruh keluarga Arjuna sudah tunduk padaku. Si tampan itu kalau mau mewarisi posisi kepala keluarga, belum tentu bisa. Ayah, aku khawatir. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Sekarang kamu langsung kumpulkan semua pihak besar. Malam ini, aku mau mereka semua menunjukmu sebagai pewaris keluarga Arjuna. Terima kasih, Ayah. Baik, Perjila. Hai. Oke, aku tahu. Ada APA. Guru, baru dapat kabar. Keluarga Arjuna sedang mengadakan upacara suksesi. Cepat sekali mereka siapin buat aku. Bukan, ini buat Satria. Guru, tenangkan diri. Bramantio, kau benar-benar hebat. Dulu dia bersumpah pada ayahku, berjanji akan mengembangkan teknik curang keluarga Arjuna. Taktis sengka, demi kekuasaan, dia mengusulkan putranya sendiri, yang menang dengan cara-cara kotor, untuk jadi kepala keluarga. Guru, keluarga Arjuna tak boleh tanpa pemimpin. Asalkan guru bersedia kembali, aku yakin para sesepuh, yang benar-benar paham teknik curang, pasti akan memilih berdiri di sisi guru. Belum tentu. Sudah 10 tahun aku tak pulang, melawan judi dengan kecurangan. Mereka pasti sudah menganggapku orang aneh. Keluarga Arjuna ini sepertinya sudah jadi kerajaan Bramantio sendiri. Sampaikan pesanku, semua keluarga ahli judi yang bersahabat dengan keluarga Arjuna, tunggu aku di rumah besar keluarga.
Selamat. Selamat. Selamat, Tuan Muda Satria. Mulai sekarang, Anda adalah kepala keluarga Arjuna, yang akan memimpin kami menaklukkan dunia. Hahaha, terima kasih atas dukungan para sesepuh. Tenang saja. Setelah aku mewarisi posisi kepala keluarga, Kedu du camp Kedu Arga, Arjuna di dunia judi global. hanya akan semakin tinggi. Hari ini adalah hari ke-10 wafatnya kakak sulungku, Dewa Judi generasi sebelumnya. Walau aku menjabat sementara sebagai kepala keluarga, tapi keluarga Arjuna tak boleh tanpa pemimpin. Jadi, aku berencana memilih seorang penerus dari generasi baru yang memiliki prestasi gemilang. Di sini, tercatat prestasi generasi baru keluarga Arjuna. Selama bertahun-tahun, akan kuperlihatkan pada kalian semua, dan kalian akan memilih penerus berikutnya melalui pemungutan suara. Ini adalah putra kedua keluarga, Satria. Dalam 10 tahun, dia menang berturut-turut melawan 18 master kecurangan Asia. Dia memenangkan kepemilikan 3 kasino besar untuk keluarga Arjuna di kota judi Gemerlap, dengan total 15.000 sesi. Astaga, 15.000 pertaruhan. Masih perlu dipilih lagi? Teknik curang Tuan Muda Satria sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Posisi kepala keluarga pasti miliknya. Aku merekomendasikan Tuan Muda Satria. Tuan Muda Satria. Aku juga mendukung Tuan Muda Satria. Baik, aku juga merekomendasikan Tuan Muda Satria. Sepertinya, kalian semua tidak keberatan dengan putra saya, Satria, mewarisi posisi kepala keluarga. Tidak ada keberatan. Tentu saja. Tuan Muda Satria menjadi kepala keluarga kami. Sudah sangat pantas. Kalau begitu, mari kita persilakan simbol dari posisi kepala keluarga, cincin Dewa Judi. Satria, kemarilah. Baik. Ayah. Tunggu dulu. Bukankah ini Tuan Muda Sulung Arjuna? Bukankah dia karena perbedaan prinsip, sudah lama diusir dari lingkaran inti, 10 tahun ini hilang tanpa kabar. Sekarang tiba-tiba kembali. Jangan-jangan dia mengira dirinya berhak memperebutkan posisi kepala keluarga? Keponakan Arjuna, kamu pulang terlambat. Upacara pewarisan sudah dimulai. Paman, saya sebagai putra Dewa Judi, Pure Utama Keluarga. Pada hari pemilihan kepala keluarga baru ini, saya bahkan tidak mendapat informasi apapun. Keponakinku, kamu salah menuduh pamanmu ini. 10 tahun ini kamu menghilang. Paman ingin memberitahumu, tapi tidak bisa menemukanmu. Lalu apa gunanya memberitahumu? Arjuna, 10 tahun ini kamu hanya mengandalkan aturan konyolmu, melawan judi dengan kecurangan. Tidak menghasilkan sepeser pun untuk keluarga Arjuna. Dengan apa kamu bersaing denganku? Posisi kepala keluarga Arjuna sudah pasti milikku. Camus. Berani sekali kau. Berani-beraninya tidak menghormati Dewa Judi. Walaupun dia Tuan Muda Sulung, tetap harus dihukum sesuai aturan keluarga. Arjuna, kau benar-benar tidak tahu aturan. Yang tidak tahu aturan adalah kau. Posisi kepala keluarga memang sudah hakku. Apa hakmu untuk mewariskannya pada anakmu? Kurang ajar. Aku justru sedang menjalankan aturan keluarga yang mampu yang berkuasa. Kau pantas bicara soal aturan keluarga? Selama 10 tahun ini, aku melawan judi dengan kecurangan, membersihkan kasino bawah tanah, mengonsolidasikan 7 keluarga besar, dan diakui sebagai dewa pelindung dunia judi. Kualifikasi ini, apakah cukup untuk mewarisi posisi kepala keluarga Arjuna? Apa? Mungkinkah Dewa Judi dalam legenda itu adalah Arjuna? Ya? Paman, masih ada yang mau kau katakan? Meskipun kau punya pengkepaian ini, menurut aturan leluhur keluarga Arjuna, masa ujian calon penerus adalah 10 tahun. Kau melewatkan masa ujian itu, semua pencapaianmu batal. Benar. Batal. Tidak dihitung. Ayah. Maksudmu, kau memanfaatkan aturan keluarga untuk terang-terangan memihak anakmu? Aku bilang batal, ya batal. Ini adalah keluarga Arjuna. Urusan keluarga ini, aku yang berkuasa. Kalau kau tidak terima, kau bisa pergi dari keluarga Arjuna. Bagus sekali. Aku yang berkuasa. Posisi penjabat kepala klanmu adalah pemberian ayahku karena kasihan padamu. Dengan melakukan ini, ketegak pada arwahnya di alam baka. Diam. Posisi kepala keluarga memang sudah hakku.
ayahmu yang merebutnya dengan tipu muslihat. Aku tidak akan berdebat mulut denganmu. Hari ini, turunkan jabatanmu. Serahkan posisi pemimpin klan padaku. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Mimpi. Aya, Buon waktu apalagi Danganya? Arjuna, Bukannya kau mengaku sebagai dewa judi? Bukannya kau paling menjunjung aturan? Urusan keluarga Arjuna, selesaikan dengan aturan keluarga Arjuna. Kita bertaruh 1 putaran di sini. Kalau aku menang, kau potong kedua tanganmu sendiri. Dan tidak akan melangkah ke dunia judi setengah langkah pun lagi. Kalau kau menang, posisi kepala keluarga ini untukmu. Bahkan nyawaku juga jadi milikmu. Arjuna, berani kau bertaruh? Jangan, Guru. Ini pasti jebakan mereka di dalam keluarga Arjuna. Di mana-mana ada mata-mata dan perangkat tersembunyi mereka. Nyawamu tak ada harganya di mataku. Kamu tidak berani. Posisi pemimpin klan. Menyangkut jalan kebenaran teknik curang. Tidak bisa tidak diambil. Baik, aku bertaruh denganmu. Arjuna, ini kamu yang cari gara-gara sendiri. Pertaruhan harus ada aturannya. Apa yang dipertaruhkan, kami yang tentukan. Silakan. Ayah. Ikannya sudah menyambar umpan. Kamu juga jangan senang dulu, masih terlalu awal. Arjuna adalah putra kandung paman sulungmu, mewarisi semua ilmu sejati. Teknik curangnya sangat dalam dan tak terukur. Terus kenapa? Ayah. Konsepnya melawan judi dengan kecurangan itu, pada akhirnya cuma ilmu yang tak berguna. Teknik curang yang sesungguhnya. Tetap harus menang. Ayah. Arjuna sudah 10 tahun tidak menyentuh meja judi. Tangannya sudah kaku, sedangkan aku, selama 10 tahun ini tak pernah lengah. Aku tahu, tapi untuk memastikan segalanya berjalan sempurna, kita harus memilih jenis pertaruhan yang paling merugikan dia dan paling menguntungkan kita. Ayah, sudah kupikirkan. Kita bertaruh mahjong. Mahjong? Betul. Mahjong punya banyak keping, perubahannya sangat banyak. Mudah untuk menyembunyikan sesuatu. Mencuri kartu, menukar kartu, memberi tanda. Cara untuk menang tak terhitung banyaknya. Yang paling penting adalah, mahjong butuh 4 orang. Maksudmu? Kita atur satu lagi. Orang kita untuk ikut bermain. Nanti, 3 lawan 1. Teknik anti curang Arjuna setinggi apapun. Bisakah dia waspada terhadap 3 orang sekaligus? Baik, kita lakukan begitu. Aku akan membuat mereka tahu, di keluarga Arjuna, bakat saja tidak cukup. Keminangan adalah segalanya. Baiklah semuanya. Aku dan Satria telah berdiskusi dan memutuskan. Untuk menunjukkan kedalaman teknik curang keluarga Arjuna, pertaruhan untuk posisi pewaris ini akan kita mainkan dengan mahjong 4 pemain. Arjuna. Kami berdua, ayah dan anak, ditambah sesepuh keluarga yang Sangadior Matini. En pas au rendi Mejayong Sama, un tube qui a 10 ans. Taruhannya adalah posisi kepala keluarga dan kedua tanganmu. Camus. Tidak keberatan, kan? Tidak keberatan. Mari kita mulai. Silakan. Baka, hari ini akan kuperlihatkan padamu apa artinya selalu ada yang lebih hebat di luar sana. Langit di atas langit. Memang pantas disebut keluarga ahli judi. Teknik curang 3 orang ini memang 2 kali lebih kuat dari yang di luar. Kalau bukan aku, mungkin tak ada yang bisa melihatnya. Cara mengacakmu payah. Biar aku saja. Paman, tolong bantu aku menyusun kartunya. Siapa yang melempar dadu duluan? Paman duluan. Baiklah. Aku akan melempar dadu duluan. Perhatikan baik-baik, gerakan 2 Phoenix menghadap matahari milikku ini. Teknik, 3 jagoan mengepung bandar, Bramantio kejam sekali. Satria menstabilkan posisi. Paman menghitung kartu. Bramantio menukar kartu. Pertaruhan ini akan sulit. Jangankan Tuan Muda Arjuna, dewa judi generasi sebelumnya pun datang ke sini. Takakan Mandapa Kentunggang. Dua angka 6. Lemparan dadunya ada yang aneh. Pepak Arjuna.
Ketiga orang ini jelas-jelas sedang menyusun jebakan. Baka Arjuna, giliranmu melempar dadu. Aku lihat si dewa judi cilik ini. Punya setengah keberuntungan ayahmu nggak ya? Memang ada kerjasama di antara mereka bertiga. Tapi, Lama banget sih. Jangan-jangan takut, berlutut dan panggil aku, kepala keluarga, 2 kali. Aku bisa mengurangi 1 lengan yang harus kau korbankan. santai saja. Buru-buru mau kalah? Tiala, kamu pasti belum bangun tidur. Sedang bermimpi di siang bolong. Cepat lempar dadunya, lambat sekali. Sebla. Hampir saja menyamai. Sayang sekali, keberuntunganmu kurang baik. Hanya selisih sedikit. Jika kali ini Tuan Muda Arjuna jadi bandar, mungkin ada kesempatan untuk balik permainan kartu ini. Teknik mengendalikan dadu satria sudah terkenal kejamnya. Angka 12 ini sudah memastikan bandarnya. Karena bandarnya sudah ditentukan, ya ambil kartunya saja. Bilang aku lambat. Kau juga banyak bicara. Lihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Hanya bisa unjuk mulut. Bapak Arjuna bisa menang nggak ya? Mengendalikan dadu dan bandar, menghitung kartu dengan tanda, menukar kartu dengan mekanisme. 3 jurus, ini memang diselaraskan dengan rapat. Tapi aku sudah tahu cara kalian untuk memenangkan permainan ini tidak sulit. Arjuna. Ambil kartunya dengan benar. Jangan dibolak-balik. Maaf ya. Profesi utamaku jualan sate. Kebiasaan membalik sate. Tuan-tuan, mohon maklum. Teknik mengendalikan dadu bergantung pada urutan kartu yang tetap. Teknik menghitung kartu bergantung pada posisi tanda. Hapus tanda, acak urutannya. Kerja sama ketiganya akan kacau. Dia sedang mengacak urutan kartu. Jangan-jangan dia tahu rencana kita? Apapun trik yang akan dia mainkan. Percuma saja. Haman, aku akan main serius sekarang. Aura Arjuna ini kenapa ya? Mungkinkah benar dia berpura-pura lemah untuk menang? Paman, lihat saja nanti. Fruda, dia seperti jadi orang lain. Kartu 1 bulatan ini seharusnya jadi kartu masukmu. Sekarang, kamu ngapain? Terlalu buru-buru. Pengen lihat kartu apa yang diambil. Tangan Bramantio gemetaran. Jangan-jangan Tuan Muda Arjuna menemukan sesuatu? Oh, buru-buru juga percuma. Aku belum keluarkan kartu. 3 karakter. Sekarang giliranmu ambil kartu. Aku juga belum lihat kartunya. Sudah aku bilang aku lagi beruntung. Enam karakter. Fuma pura pura. ENAM Bulatan. Pong. Kartu ini seharusnya tidak diapong. Arjuna ini, mungkinkah benar-benar tahu kartu kita? Dia menemukan tandanya. Aku tidak percaya kartu ini masih bisa kau pong. Oh ya? Kamu pura-pura apa sih? Kamu pikir kamu bisa pong? Pong. 2 kali pong berturut-turut. Tuan Muda Arjuna ini mau membuat kombinasi apa sih? Nilai kartunya bagus sekali. Dia benar-benar melakukan pong. Tidak, 2 kartu ini. Setiap kartunya seharusnya tidak diapong. Tidak. Ternyata mahjongnya tidak ada tanda. Hampir menang. 8 kan. Mereka bertiga bekerja sama untuk menjebak. Sekarang belum ada yang siap menang. Sekarang Tuan Muda Arjuna mau siap menang. Kali ini nilai kartunya sebaik ini? Kamu keluarkan 8 koin. Bukannya kamu butuh kartu bambu? Haman, bagaimana paman tahu aku butuh kartu koin? Giliranmu mengambil kartu. Arjuna, jangan bertingkah aneh. Yang kamu butuhkan adalah kartu bambu. Aku buang 2 bambu. Kali ini tidak pong, geng. Aku benar-benar tidak butuh kartu kain. Kamu. Bukannya kamu butuh kartu koin? Mungkinkah kamu membuang koin 8 tadi untuk memancing? Mungkinkah dia benar-benar berpura-pura 5? Bagaimana kamu tahu aku butuh kartu koin? Geng. Dia bahkan melakukan gang 2 kali berturut-turut. Pola apa yang sedang dia buat? 2 kali gang dia masih tidak menang.
Mungkinkah dia sedang membuat pola itu? Maksudmu? Geng lagi. Buang. Aku lihat kamu bisa buang apa. Geng lagi. Kamu sudah memperhitungkannya dari awal. Kamu mau gang. Tidak mungkin. Gang tertutup harus mengandalkan keberuntungan saat mengambil kartu. Bagaimana mungkin kamu keberuntungan? Sudah aku bilang dari tadi. Hari ini aku sangat beruntung. Oh. Maaf. Menang sendiri. Guru, ini? 18 sarjana. Pola legendaris 24-han. Pola Yakomen. Menang, dia bisa menang di bawah tekanan. Mereka bertiga, masih bisa menang? Gila. Kartunya bagus banget. Kalian bilang pasti menang. Kan? Ini bagaimana? Ayah. Kita meremehkannya. Firasat kartu Arjuna ini. Aneh banget. Paman. Ronde berikutnya, kita harus menang. Arjuna. Ronde terakhir. Jangan pura-pura lemah lalu menyerang. Ini cuma satu ronde. Belum tentu siapa pemenangnya. Lagi. Ganti cara main. Aku nggak percaya kamu bisa menang lagi. Arjuna. Lihat. Ini baru namanya mengocok kartu. Sehebat apapun mengocoknya, tetap saja cuma tumpukan mahjong. Lihat. Aku sebentar lagi menang. Wahahaha. Kombinasi kartumu yang sedikit itu, sudah kami perhitungkan. Arjuna. Lebih baik kamu menyerah sekarang. Bicara panjang lebar tidak ada gunanya. Yang menang duluan baru bisa disebut pemenang. Satu bulletin. Aku tahu. Kamu sedang menyusun kombinasi apa? Big Three Dragons. TAPI. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Kartu berikutnya pasti aku yang menang sendiri. Paman pasti sudah menghitung dengan tepat. Kartu Tuan Muda Arjuna. Kombinasi Big Three Dragons ini. Kan kombinasi dengan nilai penuh. Kalau begitu, ambil kartumu. Sayang sekali, kartu ini bukan kartu kemenanganku. 4 karakter, aku kasih kamu satu kartu sampah dulu. Arjuna. Kartu tertutupmu sudah ketahuan semua. Mau menang lagi? Aku sekarang sudah siap menang. Arjuna. Kami bertiga bergiliran mengambil kartu. Dengan apa kamu mau? Balap kecepatan dengan kami? Si paman ini, pasti salah hitung kartu. Kartu 4 karakter ini. Pasti bukan kartu yang dia butuhkan. Dia salah ingat kartunya. Seharusnya, Arjuna menghapus tanda miliknya. Ronde sebelumnya, kalian juga bilang aku tidak punya kesempatan. Tapi hasilnya? Ronde sebelumnya cuma kebetulan. Di ronde ini aku akan segera. Sayang pu. Kok bisa bambu 8? Bagaimana mungkin semuanya kartu sampah? Kamu yang main curang. Aku yang main curang? Kenapa aku tidak tahu? Aku yang melakukan kecurangan ini. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Jangan pura-pura. Kamu menunggu 4 koin tunggal. Aku pegang 3. Selama aku tidak membuangnya, kamu tidak akan pernah bisa menang. Arjuna, bahkan jika kamu menukar kartu, waktunya tidak akan cukup. Ron ini sudah pasti kami yang menang. 70.000. Empat koin tidak ada. 5 koin mau? Kebetulan. Aku mau. Menang mahjong. Ini. Tuan Muda Arjuna ini. Tidak mungkin tidak bisa melihat kartu dengan jelas. Klaim menang palsu ini harus mengganti rugi 3 pihak. Arjuna. Menunggu 4 koin tunggal. Kamu menang pakai 5 koin? Kamu gila ya? Guru, ini kan klaim menang palsu. Arjuna, berani-beraninya kamu melakukan kecurangan di rapat suksesi. Tangkap dia. Tunggu dulu. Arjuna, jelaskan dengan jelas.
hari ini kau takkan bisa keluar dari pintu ini. Dia klaim menang palsu pakai 5 koin. Menurut aturan, bayar semua 3 pemain. Kalau tak bisa beri penjelasan, hahaha. Kamu lihat baik-baik. Kalian benar-benar pikir. Mataku sudah rabun. Tak bisa bedain 4 koin sama 5 koin? Arjuna, kau memang menyebalkannya. Bukannya faktanya sudah terpampang di depan semua orang? Arjuna, apa kau anggap semua orang di sini bodoh simiwa? Siapa yang tak bisa lihat 4 koin sama 5 koin? Ini jelas klaim menang palsu. Lihat baik-baik. Ini kartu 5 koin. Menunggu 2 pasang. Aku menang mahjong dengan 5 koin. Hola de San Yuan. Rana ini. Aku menang. Aduh. Benar, ini benar. Ini benar-benar 5 kain. Tuan Muda Arjuna menang mahjong. Ternyata benar 5 koin. Aku malah salah lihat kartunya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu pasti curang. Berani-beraninya kau di hadapan seluruh anggota keluarga. Serondia. Geledah badannya. Hari ini aku akan menangkap kecurangan dan buktinya. Ayo, tunggu dulu. Aku mengaku. Aku curang. Wahahaha. Tapi, kecuranganku berbeda dengan kalian. Paman, kecuranganmu untuk keserakahan, untuk merebut harta keluarga orang lain. Kecuranganmu untuk gengsi semu, menutupi ketidakmampuan diri sendiri. Kecurangan kalian menghancurkan nama baik keluarga Arjuna selama ratusan tahun. Membuat kata, teknik curang menjadi aib. Sedangkan kecuranganku adalah untuk mengungkap kehinaan, menghukum ketidakadilan. Setelah kalian bekerja sama menjebakku dan memotong semua jalan hidupku. Aku membuka jalan dengan darah demi kebenaran. Aku Arjuna percaya pada prinsip melawan judi dengan kecurangan. Yang dipertaruhkan bukan hanya keterampilan, tapi juga hati nurani. Bagus sekali. Keluarga Arjuna membutuhkan seorang kepala keluarga yang bisa membedakan benar salah dan berpegang teguh pada kebenaran. Keluarga Wijaya mendukung Arjuna. Keluarga Lestari juga mendukung Arjuna. Perbuatan Bapak Bramantio selama ini sudah lama kami dengar. Hanya saja kami marah tapi tidak berani bicara. Kalian mengkhianati ayahku. Kamu sudah kalah. Sesuai perjanjian, aku mewarisi posisi kepala keluarga. Mulai hari ini, aku, Arjuna, mewarisi posisi kepala keluarga Arjuna, mengibarkan bendera melawan judi dengan kecurangan. Hormat kepada kepala keluarga. Kiki, urusani di sini, menurut aturan keluarga. Siapa yang bersekongkol dengan orang luar dan berencana merebut harta keluarga, teknik jurangnya akan dihapus dan diusir dari keluarga Arjuna. Saya, Guru. Aku masih ada janji. Jangan sampai terlambat. Jangan urus aku. Sudah kubilang jangan. Arjuna. Ada APA tidak ingin bertemu denganku?